Sebelum kita memulai renungan pagi, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini, sebelum melanjutkan aktivitas kami, kami kembali untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga apa yang kami dengarkan dapat dipahami dan kami dapat menerapkannya di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul pengharapan di dalam Tuhan itu pasti dan tidak mengecewakan. Jadi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 18 sampai 25. Oke, kita baca secara bersama-sama. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Jadi kesimpulan dari kitab Roma 8 ayat 18 sampai 25 yaitu banyak orang yang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Contohnya dia suka mengomel, memberontak, menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami. Hal ini berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari permasalahan yang ada dengan apapun caranya. Tidak peduli apakah jalan yang ditempuh itu benar atau tidak, dan berujung kesia-siaan. Seperti yang tertulis pada Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mereka mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar, dan pasti akan ada jalan keluar. Tetapi Alkitab menegaskan di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya, semuanya ada batasannya. Tapi jika kita mau menyikapi permasalahan yang ada itu dengan berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta jalan kepada Tuhan, maka di Mazmur 121 ayat 2, tidak ada yang perlu diragukan lagi seperti pengakuan Daud. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan
diibaratkan juga sebagai orang yang sedang sakit bersalin dan menanti bayinya segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan itu. Sebab jika kita tekun, iman kita akan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Seringkali ketika pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mulai perhitungan dengan Tuhan. Kita berkata, aku sudah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun. Aku sudah terlibat dalam pelayanan dan banyak berkorban harta untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan seakan-akan tidak adil pada kita? Setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita selalu baik-baik saja, tanpa hambatan yang merintangi. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali yang mampu melewati badai dan tetap mampu terbang tinggi. Dan satu hal lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli, sanggup memberikan pengharapan yang pasti, dan yang penting tidak mengecewakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah menyelesaikan untuk mendengarkan renungan pagi pada hari ini, Tuhan. Berkati kami yang telah mendengarkan, supaya apa yang kami dengarkan tadi dapat kami resapi, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kegiatan-kegiatan kami yang akan kami lakukan pada hari ini, Tuhan. Sertai kami, jaga kami, berkati kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.